Hai, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya mau ngomongin tentang winch. Kenapa? Karena main yang kemarin terakhir di M2, saya sih gak ada masalah kitnya sebetulnya, cuman winchnya mati ternyata, nggak kuat. Jadi buat yang belum nonton video sebelumnya tentang winch, saya kan pasang winch satu PTO servo, tapi satu unit. Gitu. Ternyata pas dicobain di M2, lumpurnya ternyata pekat banget, jadi akhirnya nggak kuat buat narik kitnya keluar dari lumpur. Akhirnya si motornya ini stall dan mati. Itu aja sebetulnya masalahnya. Jadi sekarang saya upgrade, saya tambahin jadi 2 winch PTO, saya jadiin 1 PTO servo. Jadi setupnya kayak gini. Seperti biasa, saya nggak bikin tutorial cara bikinnya, saya kasih tahu aja secara detail gimana cara bikinnya. Sebetulnya sama aja. Kalau bikin kayak gini udah ada dibahas di video sebelumnya, dan udah banyak juga tutorialnya di YouTube tentang bikin PTO servo. Itu sama semua. Cuman bedanya kalau yang lain kan satu, kalau saya bikin ini 2 unit servo. Saya jadiin 1, talinya saya taruh di tengah, langsung mengarah ke depan. Dudukan ininya sama seperti video sebelumnya juga. Ini saya bikin pakai plat aluminium, tebalnya 1 mili, 1,5 mili. Saya bentuk kurang lebih gambarnya kayak begini. Nah kayak gitu saya bentuk, saya bikin dudukan semua pegangan ininya. Habis itu ya dipasang di sini. Ini dengan rollernya yang cuma 2,5 cm, ini bisa nampung 8 meter. Cuman kayaknya ini kalau 10 meter aja masih bisa masuk dengan tebal kabel PE 0,8. Dan untuk keseluruhan lebarnya jadinya sekitar 11 cm, 11,5 cm. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin setup kayak gini, dipastiin posisinya ada di RC-nya, nggak ganggu, terutama kalau misalkan hard body. Kalau hard body jangan sampai mentok sama interior. Untungnya interior saya kan Lexan, jadi lebih fleksibel dia apa-apain. Dan ini posisi kayak gini udah nggak ngeganggu, karena tingginya pun hampir udah deket banget sama sasisnya, dan nggak lebih tinggi daripada posisi gearboxnya. Jadi yang gearbox ini kan agak mentok dikit, ini udah pasti di bawahnya dan aman. Gimana powernya? Yang jelas satu aja udah kuat ngangkat kit ini ketarik itu, apalagi 2. Sama pengendaliannya semuanya masih di channel nomor 6, karena konsepnya sama semua, masih sama video sebelumnya, cuman ini dibikin 2. Mudah-mudahan kuat karena tenaganya kan pasti 2 kali lipat. Oke. Dan yang paling penting, setelah saya cek ternyata untuk silo ya nggak kelihatan. Pokoknya gini, kalau misalkan kalian setup di remote RC6 GS, kalau bisa untuk channel nomor 6 nya, misalkan kalian masukin ke channel nomor 6, winchnya EPA nya itu jangan terlalu di 100%. Ini saya set cuma di 55%. Tuh, kalau buat ngulurnya nggak apa-apa, dipentokin aja. Tapi kalau misalkan nariknya jangan. Kenapa? Karena kalau misalkan narik stall, itu power yang dikasih ke sini bakalan berlebihan banget. Cuman kalau di set di 55% kayak gini, power yang nanti masuk ke ESC yang dikasih ke motor servo ini bebannya nggak terlalu tinggi. Gitu, karena gampang banget putus kelemahannya. Soalnya saya bukan baru bikin PTO servo kayak gini, udah banyak belajar lah gimana. Dan ini lihat, ini dinamo saya yang udah mati gitu, jadi udah ngabisin dinamo 4 buat trial error. Dan sekarang sih mudah-mudahan harusnya udah ketemu setup yang pas, tinggal dites lagi. Mau ditesnya ke M2 lagi jelas, karena di sana lumpur yang paling pekat gitu. Kalau yang lain-lain kayaknya lumpurnya masih kena air, masih hilang, tapi kalau di M2 enggak gitu. Jadi gini aja setupnya. Talinya masih sama, saya pakai tali PE 0,8 yang buat tali pancing. Ininya masih sama juga, pakai teflon tube. Ini kalau kalian pakai gearbox kayak gini, itu di bawah ada celah ya. Nih,
Jadi saya masukin ke PE tube-nya ini di celah antara si gearbox sama skid plate ini. Ada rongganya kok, jadi bisa dimasukin ke sini dan posisi nariknya nggak masalah. Tidak mengganggu apapun. Dan bekerja secara baik. Oh iya, satu lagi. Kemarin kan yang waktu winch saya mati nih, saya pakai winch yang depan. Karena yang depan ini masih berfungsi secara baik sampai sekarang. Tapi ternyata di M2 kan berat tuh, saya tarik, saya paksain, dan ternyata ini rontok yang depan giginya. Tapi secara fungsi ini masih fungsi, cuman memang tenaganya udah makin hilang aja. Dia masih bisa narik buat yang depan, ya buat cadangan aja seperti prediksi saya. Jadi kalau misalkan mati yang depan masih ada gitu aja. Cuman yang depan saya emang buat aksesoris aja, nggak pernah difungsiin lagi. Oke, gitu aja ya buat teman-teman videonya tentang winch PTO servo ganda. Jadi tenaganya jelas 2 kali lipat, mudah-mudahan bisa kuat narik. Dan yang penting bebannya nggak terlalu berat. Karena kalau yang kemarin itu, kalau kalian nonton di video M2 itu punyanya Om Arif, itu winchnya keren banget karena dia pakai gearbox model kayak gini gitu, dan itu berat banget. Saya mau pasang itu tadinya tapi berat banget itu, hampir berapa ratus gram, 250 gram mungkin gitu. Belum nanti harus motornya diganti lagi ke strong magnet, banyak lah nanti itu perubahannya. Makanya itu nanti opsi ketiga kalau misalkan ini gagal juga gitu. Jadi sementara saya mau coba pakai ini dulu di M2 lagi, mudah-mudahan berhasil, bisa narik, nggak ada masalah. Kalau ini berhasil ya udah saya pakai ini terus, tapi kalau nggak saya nanti pakai gearbox JGY itu. Oke, gitu aja. Bentar dulu, satu lagi. Ini yang saya belum kasih tahu. Caranya bikin rollernya ini tuh gini. Nah, ini hampir ketinggalan. Ini kan servonya. Ini kayak pakai yang pakai aslinya bawaan servo. Jadi tinggal dimasukin aja. Kayak gini. Ini dikasih skrup. Kalian bisa pakai 5 cm atau 6 cm tergantung kebutuhan lebarnya. Nah, jadi ini tinggal dimasukin gini aja udah. Dimasukin ke dalam servonya, yang sebelah sini juga sama. Jadi nanti si rollernya ngegulungnya ke kabel ini. Itu diikatnya bisa ke sini, gak ada masalah. Cuman tetap ini kalau misalkan ada plastik, kalian isi dengan plastik dulu biar agak sedikit lebih gede. Gitu, karena saya juga sama, saya isi plastik dikit. Ininya yang keras. Cuman tetap yang ngejaga dari tarikan itu ya si bautnya ini, karena nahan ke kiri kanan kan. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kiri kanan. Ya konsepnya kayak gitu. Pokoknya yang penting ini jangan sampai jebol aja gitu, karena kan ini kan kekuatannya bukan di plastiknya ini hanya untuk nahan biar si kabel-kabel si tali winchnya itu nggak keluar. Yang nahan kekuatan itu ada di bautnya yang ini, karena ini ke kiri ke kanan masuk ke kepala servo ya. Semoga paham, semoga teman-teman yang mau ngikutin bisa cari posisi yang pas di RC-nya, dan semoga berhasil dan nggak bikin meledak. Jangan lupa si kabel si motornya ini juga di reverse. Jadi kalau yang ini putarnya ke sini, yang ini juga dikusernya ke sini juga. Jadi harus satu arah, jangan sampai nanti kebalik ke sini ya malah ngebul dua-duanya motornya ya. Gitu aja videonya. Jadi saya sih ada request caranya bikin waterproof. Kenapa? Karena video yang terakhir di M2 itu sampai nyelup-nyelup sampai kayak gitu. Di DM Instagram saya banyak yang nanya gimana waterproof, tapi nanti deh bikin videonya ya. Yang ini udahan dulu. Makasih udah nonton.